Karena saking dicintainya sebagai Davina sekaligus Asya, pun Arya Saloka yang selalu diburu penggemar dan ikut banjir bingkisan. Apa? Tasya nih. Gak selek di itu. Seantusias itu kak, gimana? Iya banget. Terima kasih. Sekarang jauh-jauh soal. Dari mana? Serius? Sekarang iya. Aku terima kasih ya. Aku bagi-bagi juga ya. Apa-apa. Emang harus gitu. Akting Asya Asunkau sebagai Davina di sinetron Terikat Janji sudah tak diragukan lagi. Tapi siapa sangka selain jago akting ternyata Asya memiliki suara yang bagus. Kualitas suara Asya layaknya penyanyi profesional meski ia bernyanyi dengan bersenda gurau. Bahkan warganet menilai meski suaranya dijelek-jelekin tapi kualitasnya tetap bagus. Bagaimana kalau mode serius? I'm in the restless. It sounds like a song. Bener kan song? Itu song. Dan benar saja saat mode serius itu muncul, suara Asya benar-benar bagus. Tapi sayangnya Asya masih belum pede saat bernyanyi serius hingga akhirnya menyelipkan canda saat berkaraoke. Tak heran kalau Asya semakin dicintai fansnya. Sudah cantik, baik, suaranya bagus pula. Tak ayal, Asya pun kebanjiran kiriman bingkisan karena saking dicintainya sebagai Davina sekaligus Asya. Pun Arya Saloka yang selalu diburu penggemar dan ikut banjir bingkisan. Apa? Tasya nih. Gak selek di itu. Seantusias itu kak, gimana? Iya banget. Terima kasih. Sekarang jauh-jauh soal. Dari mana? Serius? Sekarang iya. Aku terima kasih ya. Aku bagi-bagi juga ya. Apa-apa. Emang harus gitu. Makasih kak. Sinetron Terikat Janji sepertinya mampu mengubah hidup para pemain. Selain Asya Asunkau, Yuriko Angelin, pemain pendukung lain pun ikut merasakan dampak dari sinetron Terikat Janji. Salah satunya adalah Ibob Tarigan pemeran Dion, berperan sebagai rekan Sena sebagai Intel, dan kerap kena semprot oleh Sena. Ibob mendapat teguran secara langsung dari emak-emak pecinta sinetron Terikat Janji. Saat tengah santai di luar jadwal syuting, Ibob kena semprot emak-emak karena ia dinilai tak setegas sebagai seorang Intel layaknya Sena dan Reza. Dan sejauh ini saya banyak belajar dari Arya Saloka bagaimana untuk menjadi cowok yang cool dan digemari ibu-ibu. Caranya gimana caranya? Alhamdulillah saya ke warung, ada ibu-ibu yang negor, lalu digampar, yang bener lo jadi Intel katanya gitu. Aneh lagi makan mie pak, geplok, bener lo jadi Intel dia bilang. Kejadiannya itu di Serpong, di Samsat, iya di kantin Gampar. Samsat. Iya. Kejadian real life. Paling dipanggil ibu-ibu aja sih kayak. Halo Mas Reza gitu doang sih. Lagi makan soto kan kemarin. Mas Reza, foto. Itu doang sih mas. Tapi di sisi lain, karakter Dion menghadirkan nuansa komedi sekaligus ketegangan dalam konflik keluarga Davina dan Sena. Peran tersebut membuat popularitas Ibob meningkat karena tayang di jam prime time nasional. Seperti apa kehebohan Ibob dan Rizky Janbi yang dinilai penonton super klop sebagai partner di luar dan di dalam sinetron Terikat Janji. Tapi emaknya dia suka yang bisa bahasa Batak. Kamu juga Mau lihat nih. Ini sama Dion. Nah sekarang kita tuh lagi disertirin sama Bang Sena tuh. Jujur gue tuh bukan tipikal orang yang bisa komedi sih. Cuman untung aku dipasangin sama Bang Ibob. Terus dia kayak ngajarin aku setiap kita mau take pasti ada diskusi. Ntar gimana, tektokannya gimana. Dan benarkah kekocakan yang masuk dalam adegan sinetron memang terjadi secara spontan karena ketawa Ibob penular? Kadang-kadang tuh dia kayak mikirnya instan gitu kan cepet. Terus kalau pas udah take gitu, dia tuh kayak ketawa beneran bang. Dan dia tipikal ketawanya itu yang ngajak-ngajak orang.
Adegan konflik dalam sinetron Terikat Janji makin hari makin menarik. Bukan saja identitas Sena yang mulai terkuak, setelah seterunya Dipa bertemu Putu Purnama, bos ketoprak paling ngehits di Jakarta. Tapi Davina juga mulai gelisah karena target penjualan Siti Mie belum beranjak naik. Tapi seperti biasa, Sena selalu bisa membuatnya tenang dan tetap fokus pada target. Semua tetap tenang ya. Waktu masih ada. Pasti ada caranya. Jangan stres. Ya. Ketika Davina gelisah harus bagaimana caranya mencari celah untuk meningkatkan penjualan Siti Mie, sang adik Jihan yang sejak awal menentang terobosan sang kakak tengah berusaha membujuk ayahnya Novan Kusuma untuk membuat Siti Mie naik kelas. Tapi ide Jihan tak mendapatkan dukungan dari chef asal Jepang yang kerap disapa Chef Diki. Karena terlalu high cost dan belum tentu enak dan laku. Nah, saya tuh pengen ngebikin Siti Mie rasa truffle wagyu. Kalau wagyu asli disajikan dengan mie instan, memang akan menaikkan mie instan itu sendiri. Tapi untuk rasa belum tentu, Mbak. Ide kamu kita pending dulu. Di sisi lain, di tengah kebimbangannya, Davina justru mendapatkan kesempatan bertemu Chef Diki yang siap menjajal bagaimana rasa Siti Mie ketoprak racikan Sena secara live. Ide itu sempat ditolak ayah Davina, tapi Sena berusaha meyakinkan Davina. Walhasil, di luar dugaan, Chef Diki secara jujur mengakui keunggulan rasa mie ketoprak buah racikan Sena ini. Siti Mie rasa ketoprak ini beneran rasa ketoprak banget. Enak sekali ini. Ini rasanya gong banget. Baru saja bahagia, petaka kembali datang. Dipa hadir mengusik bahagia Davina dan Sena. Dipa membongkar rahasia identitas Sena. Karena tukang ketoprak yang mengaku-ngaku putra pemilik ketoprak kenamaan ini pun diusir ayah Davina. Kamu bukan anggota keluarga ketoprak Purnama kan? Identitas palsu yang aku buat Sena ketahuan. Di sini kan saya punya misi penyamaran. Jadi seseorang tukang toprak yang tidak boleh ketahuan jati diri aslinya siapa, seperti itu. Dan itu Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.